Alhamdulillah udah 6 orang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu ya, Bun. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat serta hidayah karunia-Nya kita semua bisa sama-sama ya belajar di sini, bahkan dipertemukan dengan banyak narasumber, banyak coach yang nantinya kita akan sama-sama menemukan fitrah kita, menemukan misi kita untuk kebahagiaan yang hakiki. Nah, selawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, insya Allah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua gimana? Masih semangat? Insya Allah kita bertambah lagi ya, tingkatkan lagi semangatnya karena di sore hari ini kita akan sama-sama mengambil banyak ilmu dan banyak hikmah dari narasumber kita pada sore hari ini, Bunda Priyana Aurora, yang Masya Allah ada yang belum kenal sama beliau. Saya kenalkan dulu ya. Monggo. Dosen Ekonomi Politik FSIP ya, FISIP, UIN Syarifullah, Masya Allah. Kita akan bahas gimana sih dan apa sih hikmah kehidupan di Inggris. Wah, kita sekarang bakal kayak jalan-jalan ya ke Inggris, Masya Allah. Kita belum pernah, barangkali saya juga belum pernah nih ke Inggris. Gimana sih kehidupan di sana gitu, nanti sama-sama kita nanti ngobrol santai ya Bunda ya. Ya, sebelumnya saya mau nyapa dulu Bunda. Bunda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Teh Alma apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bunda. Sekarang posisi di mana Bunda? Di rumah. Oh, di rumah. Iya. Iya. Nggak kemana-mana, masih stay at home. Nggak kemana-mana ya, stay at home Bunda. Ya, langsung aja Bunda. Udah nggak sabar nih, pengen langsung dengar Bunda. Insya Allah kita sama-sama ya mengosongkan gelas dan sama-sama menyimak fokus, bahkan menyiapkan alat tulisnya. Kepada Bunda, dipersilahkan. Terima kasih Teh Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita hari ini diskusi, jadi monggo bisa diaktifkan saja di unmute maksud saya audionya. Jadi saya biasa kalau ngajar pun itu modelnya dua arah, jadi bukan work from home. Kalau saya teaching from home itu agak-agak susah karena tidak bisa dua arah langsung kan gitu. Jadi monggo kalau yang berkenan silahkan bisa di-unmute biar kita bisa ngobrol bareng gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu
tatap muka, saya dan teman-teman. Nanti semoga banyak yang mau mengaktifkan ininya ya, audio dan videonya, jadi kita bisa ngobrol bareng. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nah, ini sedikit keterangan tentang saya. Jadi, saya orang Padang, orang Minang, orang Padang Panjang. Kelahiran 1986, usia saya baru 34 tahun. Jadi kalau di timeline Ustadz Hari yang tadi itu masih di the first calling ya, the first calling gitu. Saya anak sulung dari 3 bersaudara dan ini saya dosen ekonomi politik internasional di FISIP UIN Jakarta. Nah, pengalaman akademik saya, kenapa sih saya yang diminta oleh Teh Alma dan teman-teman itu untuk berbagi kisah tentang bukan kisah sih, pengalaman tentang kehidupan di Inggris itu karena saya S3-nya di Birmingham, di University of Birmingham itu di UK selama kurang lebih 6 tahun. Jadi saya tinggal di sananya 4 tahun pertama, 2 tahun terakhir saya di Indonesia. Ini pengalaman organisasi saya, ini rata-rata yang 2 pertama itu waktu saya kuliah S1 di UGM, yang ketiga yang anggota AIHI itu adalah setelah saya menjadi dosen, dan yang terakhir ini yang baru-baru ini ya setelah ada Fitrah World Movement. Jadi ini saya ngebolos dulu dari Fitrah World Movement Summit, tapi insya Allah tidak mengurangi ini kita ya semoga tidak mengurangi keberkahan ilmu yang kita dapatkan hari ini gitu. Nah, ini sekilas tentang saya. Jadi kenapa saya diminta untuk mengisi pengalaman tentang kuliah di UK, hidup di UK itu adalah karena S3 saya ini ya. Karena saya sempat hidup di sana selama 4 tahun kurang lebih. Nah, selanjutnya, jadi ini nanti akan kita bahas lebih jauh, insya Allah ketika kalau nggak salah saya ada jadwal lagi tanggal 16 Juli ya kalau saya nggak salah. Nah, jadi insya Allah tanggal 16 Juli nanti kita akan sambung pembahasan tentang ini. Nah, yang ingin saya highlight terlebih dahulu adalah ya, selamat datang teman-teman yang baru datang. Monggo bisa diaktifkan saja audionya biar kita bisa sharing. Jadi itu sekilas tentang saya tadi ya. Jadi kenapa saya yang diminta itu adalah karena saya pernah kuliah 4 tahun di Birmingham. Jadi baru-baru saja bahkan saya baru kembali sekitar tahun 2017. Baru selesainya 2019. Jadi perjalanan S3 itu panjang, iya, panjang sekali. Keren banget, Masya Allah, Bunda. Gitu. Nah, gimana sih kehidupan di sana gitu. Jadi yang pertama saya mau tanya dulu ke teman-teman semua, yang teman-teman bayangkan ketika disebut namanya kuliah di luar negeri, itu apa sih? Monggo, ada yang mau menjawab? Ini kayaknya para pemudanya kok yang masuk. Kayaknya bapak-bapak sama ibu-ibu mungkin lagi di FWM Summit gitu. Jadi monggo kita bisa sharing bukan leluasa tapi silahkan ungkapkan. Monggo. Ayah, teman-temanku. Silahkan ada yang Bunda Munten boleh diulangi pertanyaannya. Oh, ketika disebutkan kuliah atau tinggal di luar negeri, yang teman-teman bayangkan apa gitu? Kayaknya pintar gitu satu kata itu buat orang yang emang bisa berangkat ke luar negeri. Intelijensinya mungkin peluang kesananya bagi orang-orang yang emang mungkin secara kemampuan ini ya bagus gitu.
orang-orang yang cerdas dan pintar yang bisa belajar ataupun mungkin ada momen-momen pendidikan di luar negeri. Itu kali Bunda Hana. Baik. Masya Allah. Terima kasih. Ini kayaknya Bunda Ismi ya, bukan Mbak Ismi. Iya. Iya. Monggo, yang lain ada yang mau menjawab lagi? Teh Alma. Teh Alma yang sudah on. Monggo. Kalau menurut Ama ya tadi gitu keren karena hanya berapa persen yang bisa kuliah di luar negeri. Tentunya juga dengan dukungan support system sih Bun. Jadi harus kuat juga gitu. Misalnya ada keinginan ingin keluar negeri, selain support system juga tekadnya harus kuat juga dan finansial. Finansial Bun. Kalau yang Alma lihat. Selain tadi emang itu mah sangat 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 pasti kalau kecerdasan dan kemampuan intelektual mah gitu. Tetapi di balik itu semua juga menjadi dasar dari seseorang kuliah di luar negeri. Kalau menurut saya. Ada lagi? Ini para ikhwan, para adik-adik ikhwan, silahkan. Soalnya biasanya yang menggebu-gebu untuk bertualang itu adik-adik aja ya, biar saya kelihatan kayak kakak-kakak gitu. Adik-adik yang ikhwan silahkan. Ada Dustin ini kayaknya ya. Farel ini ikhwan juga kan ya? Ada Zivi. Saya perempuan. Oh, Farel Ahwat. Monggo. Kalian menjawab. Maafkan saya ya, ternyata tidak pas ininya prediksinya. Zivi, Dustin? Monggo bisa di-unmute sendiri. Abstain. Baik, jadi ya, ada 2 teman lagi yang bergabung bersama kita. Jadi, iya, selamat datang. Ini saya tidak tahu apakah adik-adik atau ayah bunda, tapi selamat datang. Zivi mau menjawab, monggo. Dustin? Ayo, apa yang dibayangkan ketika berpikir untuk belajar atau sudah pernah membayangkan untuk kuliah di luar negeri nggak? Atau tinggal di luar negeri? Pernah, Kak. Pernah. Apa yang dibayangkan? Ini Farel ya? Iya, Kak. Iya. Apa yang dibayangkan Farel? Apa harusnya manggilnya ini? Ariela ya? Farel aja, Kak. Farel aja, siap. Nah, gimana Farel? Apa yang dibayangkan ketika itu? Soalnya kan kayak biasanya kan kalau yang di luar negeri itu kan kayak lebih profesional gitu, jadi bisa langsung dapat ilmunya dari yang jagonya gitu. Gitu, Kak. Kalau tinggal di luar negeri pengen nyari sensasi baru aja gitu, Kak. Oke. Luar negerinya pengen di mana? Yang terbayang inginnya? Pengennya Malaysia, kalau enggak ya belum tahu. Pengennya banyaknya sih Malaysia, Kak. Oke. Kenapa? Ada yang ditarget di sana? Tempat kuliahnya terus nggak terlalu jauh juga dari Indonesia gitu, Kak. Oke. Kalau jauh kenapa? Mahal kosnya, Kak. Oh iya, boleh. Monggo yang lain, Zivi. Makasih Farel. Monggo Ya, Zivi atau siapa ini? Dustin, tadi Dustin juga menghidupkan mic-nya. Monggo Zivi. Gimana? Kalau menurut saya di luar negeri itu enaknya kita bisa ketemu dengan orang-orang yang latar belakangnya jauh berbeda dengan kita. Misalnya saya dari Indonesia, terus teman saya di luar negeri misalnya dari Malaysia misalnya. Enaknya apa kalau ketemu sama banyak orang gitu, yang macem-macem? Enaknya saya nggak harus mikirin kelakuan tetangga saya, Bu. Saya malah jadi penasaran, ini maksudnya gimana gitu, memikirkan tetangga. Soalnya di depan ada yang lagi bangun rumah, di samping kanan punya anak, nah jadi Ibu bisa mikir.
Terganggu sekolahnya ya, atau aktivitas yang lain ya? Ya, banyak Bu yang terganggu. Oke. Ada lagi? Itu aja sih Bu. Itu aja. Berarti seperti ingin rasanya melarikan diri ya sebenarnya ya dari Iya. kondisi yang sedang ada. Kurang lebih Bu. Ya, ya. Oke, bisa saya pahami. Ada lagi? Kalau mau keluar negeri kemana kira-kira? Sesuai kenyataan Bu, saya pengennya ke Malaysia Bu. Ada yang ditarget di sana? Apa namanya, jurusan atau universitas? Universitas pengennya di UKM Bu. UKM. Kalau jurusan pengennya? Jurusan secara garis besar sih IT Bu. IT, oke. Kenapa? Karena dari kecil favorit sama komputer. Oke. Sudah ngelihat kira-kira kalau bukan sekolah sih, melanjutkan kuliah IT itu apa aja yang dipelajari? Kalkulus itu udah pasti Bu. Baik. Jadi pengennya di UKM dan di seputar IT ya ininya ya, melanjutkan kuliahnya. Ini yang Zivi tadi yang sekarang naik kelas 3 ya? Iya, hari ini naik kelas 3. Wah, alhamdulillah. Selamat dulu, walaupun selamatnya pasti penuh kegalauan ya. Bosan di rumah Bu. Iya, pastinya. Baik, terima kasih Zivi. Monggo yang lain? Ada yang mau berbagi lagi? Kuliah di luar Destin. negeri, Iya, menurut monggo. teman saya katanya banyak pressure. Pressure-nya apa? Ya, gimana ya, katanya banyak kendala bahasa gitu. Soalnya katanya ada yang kuliah di Jerman itu bahasanya banyak pakai nya gitu. Gurunya ngajarnya jadi aduh maksudnya apa gitu. Banyak yang seperti itu. Itu ini ya pengalaman teman-teman. Nah, kalau Destin sendiri pengen nggak kuliah atau tinggal di luar negeri? Kalau gratis pengen. Kalau gratis pengen. Oke. Kalau ke luar negeri pun mau kemana? Udah pernah keluar negeri belum? Pernah. Saya lupa nanya tadi. Belum? Pernah. Oh, pernah. Kemana? Backpackeran paling ke Malaysia, terus pernah juga ke Jepang, ke Saudi Arab itu ikut umroh. Alhamdulillah. Terus? Terus? Ya sekitaran itulah. Oh, saya berarti lupa udah punya pengalaman itu bareng teman-teman kan, bukan sama orang tua kan? Biasanya? Sama orang tua pas umroh aja sih. Oh, oke. Jadi udah punya pengalaman ya, berangkat bareng teman-teman dan berangkat bareng orang tua. Kalau sendiri, udah pernah belum? Rencananya sih ini mau sendiri. Mm-hmm. Tapi gara-gara ini corona jadi nggak jadi. Awalnya sih mau gitu. niatnya ke Singapura. Mm-hmm. Tapi ya karena ini corona jadi Harus dengan berat ditunda hati ya? tunda dulu. Ya, Iya. seperti itu. Baik, usianya Destin berapa? 17 tahun. Oh, keren tapi pengalaman keluar negerinya. Baik. Ada lagi yang mau berbagi? Makasih ya, Dustin. Ada lagi yang mau berbagi? Erika ada di kelompok saya kalau nggak salah ya. Monggo Erika. Iya, Bun. Monggo. Bersyukur banget ya, Bun ya, kalau bisa kuliah di luar negeri, Bun. Ya. Kenapa? Ya, karena pasti banyak hal berbeda yang kita pelajari, baik dari lingkungannya, habitnya, kemudian bagaimana kita bisa menempatkan diri di sana, kayak gitu, Bun. Pengen lanjutin kuliah ke luar nggak, Erika? Insya Allah, pengen ya. Kemana rencananya atau inginnya? Kalau ada di bayangan, ingin ke Australia, Bunda. Oh, pengen ke Australia. S2 berarti ya? Iya. Oh iya. Kemana? Di Australianya di mana? Masih ada di bayangan sebenarnya, Bunda. Jadi
Kalau mungkin kampusnya sih belum itu ya, belum ada yang tujuan tertentu gitu. Oke. Iya. Terima kasih Erika. Sama-sama, Saya Bunda. saya ceritakan lebih lanjut ya. Jadi kuliah ke luar negeri atau tinggal di luar negeri itu memang berbeda dengan tinggal dan kuliah aja di Indonesia yang beda kota dari kota tempat kita berdomisili selama ini saja, itu tantangan yang baru, apalagi harus kuliah ke luar negeri kayak gitu. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya sharing berdasarkan pengalaman saya. Jadi pertama, kalau dari biodata saya tadi bisa dilihat bahwa saya besar di Jambi ya, walaupun saya lahir di Padang, tapi saya besar di Jambi, dan kemudian ketika merantau ke Jogja untuk S1 saya, itu saya sendirian gitu. Kayaknya sempat waktu waktu pendaftaran itu sempat ditemani oleh oleh ibu saya, seperti kalau nggak salah sudah 17 tahun yang lalu, ya ditemani oleh ibu saya, tapi kemudian selebihnya saya bolak-balik sendiri. Jadi saya punya pengalaman nggak dapat tiket kereta dan harus masuk ke, ya bayangin ya, di Gambir waktu itu demi hemat, jadi saya naik pesawatnya dari Jambi ke Jakarta, dari Jakarta itu naik kereta ke Jogja, itu saya naiknya lewat, jadi karena saya nggak dapat tiket, saya ke satpam, bukan satpam, apa sih namanya, keamanan di sana. Terus kata keamanan, dia nanti semacam, saya baru tahu waktu saya sudah dewasa seperti ini ya, itu diselundupin gitu. Kan uangnya diambil, tapi untuk mereka gitu ya. Jadi nggak masuk ke KAI gitu. Terus saya diselundupin masuk lewat yang bilik pegawai. Jadi setelah ada yang kosong, baru saya dipindahin ke tempat duduk penumpang gitu. Jadi saya punya pengalaman itu. Itu waktu saya harus sendiri kembali ke Jogja. Nah, semenjak saya ke Jogja itu saya nggak pernah stay di Jambi lebih dari 2 bulan, kecuali setelah selesai S2 dan saya mempersiapkan pernikahan saya waktu itu. Jadi saya setelah tamat akad nikah memang, tapi itu setelah S2 gitu. Nah, ketika kemudian memutuskan untuk waktu transisi dari S1 ke S2 itu nggak terlalu dramatis. Kenapa? Karena dari awal, jadi ini saya memperlihatkan fase-fase ininya ya, misi yang dijalani gitu. Jadi ketika muda itu sebagai anak pertama dan sebagai pemikir, jadi karakter saya itu adalah saya observan, pemikir, jadi banyak sekali pertimbangan. Jadi dan anak pertama, jadi responsibility-nya kuat gitu. Dan saya sudah cenderung tahu apa yang saya mau gitu dari awal. Jadi ketika saya kuliah itu, walaupun saya, jadi ini karakteristik yang mungkin teman-teman bisa pelajari ya, makanya saya ceritakan gitu. Jadi karakteristik saya adalah saya tidak suka berdebat dan mencari konflik dengan orang lain. Maka ketika ibu saya bilang, saya anak IPA, ibu saya bilang daftar ke sini, oke gitu. Kalau karena saya orangnya penasaran, jadi saya mau aja daftar gitu. Waktu itu pilihan saya waktu S1 ya, itu ilmu komputer IPB yang pertama kalau nggak salah, terus yang keduanya lupa saya, yang ketiganya fisika UGM. Jadi saya masuknya di fisika UGM duluan, itu di UM ya. Nah, setelah itu ternyata saya keterimanya di fisika UGM. Terus tes lagi SPMB, saya diterimanya di HI UGM. Akhirnya yang saya ambil HI-nya gitu. Jadi dari awal juga ya bukan dramatis sih, tapi harus switch ya dari fisika ke ke HI. Waktu itu UGM belum mantep banget gitu tentang UM UGM-nya, jadi switch-nya gampang. Pasca itu susah gitu. Generasi setelah saya 2004 masuk UGM itu sudah karena sudah lebih pasti kayak lebih susah lagi gitu ya administrasinya. Kalau saya gampang waktu itu ganti-ganti. Nah, apa yang mau saya ceritakan dari sana? Jadi karakteristik utama saya itu adalah saya tadi tidak mau berkonflik, tapi ketika saya sudah terjun ke dalamnya, saya terbiasa untuk berusaha menyesuaikan diri sendiri gitu. Menyesuaikan diri sendiri. Maksudnya apa? Dari anak IPA, switch ke anak IPS itu bukan hal yang mudah sama sekali. Kapan sih saya baru tune in ke HI gitu? Itu adalah tahun keempat.
waktu saya harus nulis skripsi. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana kemudian pergulatan yang terjadi. Terus saya selama 3 tahun ngapain? Saya di organisasi gitu. Jadi proses yang saya lalui itu adalah saya berkembang secara amaliyah dan pemikiran itu banyak di organisasi. Saya kenal misalnya pembahasan-pembahasan di UGM itu ada Jamaah Salahuddin UGM. Saya dari 2004 sampai saya berangkat 2008 itu di sana beraktivitas itu. Saya kenal konsep masyarakat madani, berusaha mengulik masyarakat madani, kenal SWOT analysis, kemudian kenal segala bukan prototipe ya, tapi model analisa dan observasi tentang kehidupan sosial itu di JS. Jadi bukan sampai saya bilang saya ini alumni JS gitu, bukan alumni HIUGM gitu. Karena kemudian tadi ya saya sulit sekali rasanya untuk switch pemikiran IPA saya ke HI yang begitu sosial gitu. Akhirnya kompensasi yang saya lakukan adalah itu. IP saya berapa? IP saya pas lah kayak gitu, tidak bombastis. Bahkan saya adalah salah satu kayaknya di angkatan saya dan di angkatan saya yang yang lulus itu yang tidak cum laude. Nah, tapi itu jadi pecutan ya untuk saya gitu. Ini saya perlihatkan ya, misi pertama saya waktu itu adalah saya stay di UGM itu dengan aman, sejahtera dan sentosa. Cuman itu misi utama saya selama di UGM. Saya harus banyak belajar, tapi kalau saya kesulitan belajar, saya akan cari jalan lain gitu. Jadi kalau ada tembok gitu, saya berusaha untuk melewatinya dengan cara saya sendiri. Nah, untuk saya sampai kepada HI, ternyata saya butuh jalan berputar-putar ya. Berputarnya adalah kemana? Lewat JS gitu. Jadi hal seperti itu yang saya lakukan. Kenapa sih saya harus kekeh untuk bisa memahami HI? Karena bagi saya itu adalah tidak merupakan sebuah kebetulan ketika Allah kemudian menempatkan saya ada di sana gitu. Kenapa seorang Rara, saya biasa dipanggil Rara, seorang Rara itu yang kemudian anak IPA tadinya, dua orang tua saya itu dosen IPA, ibu saya dosen matematik, ayah saya dosen kimia. Jadi saya sangat terbiasa dengan pola pikir IPA. Saya dibesarkan dengan pola pikir IPA kayak gitu. Sains maksud saya, sains alam. Kemudian harus switch dan ditantang untuk memahami sains sosial. Nah, saya mencoba mencari tahu itu. Jadi proses saya ke dari S1 ke S2 itu adalah proses mencari kenapa saya ditempatkan Allah untuk memahami untuk mendalami hubungan internasional gitu, sebagai sains sosial gitu. Di S2 juga di S2 saya cum laude, nomor 2 tertinggi di alumni saya. Di sana itu kemudian saya menemukan sedikit jawabannya. Kenapa? Yang saya cari adalah yang sesuai dengan background pendidikan informal yang saya lalui di UGM. Ini saya share screen yang kedua ya. Oh, bukan yang ini. Nah, bisa dilihat ininya? Bisa ya? Bisa dilihat kan share screen-nya? Belum, Bun. Oh, belum ya? Oke, udah terlihat? Udah ya? Nah, ini bisa dilihat. Jadi, kenapa saya bikin mind map My Learning Journey ini, itu untuk memperlihatkan bagaimana kemudian hal-hal yang saya lalui untuk bisa menemukan tadi, pertama makna, kemudian membuat akselerasi amaliyah yang saya lakukan gitu atas kondisi yang saya hadapi di sekolah. Ini yang saya lalui, ini terkait dengan perjalanan anggaplah spiritual saya. Yang pertama itu saya kenalnya di bangku sekolah. Nah, kemudian di kampus. Di kampus itu bisa dilihat cukup banyak yang saya lalui, tapi sporadis ya. Jadi yang saya tahu adalah saya harus memahami ini, tapi saya nggak tahu gunanya untuk apa nantinya. Tapi yang saya tahu ini adalah bekal untuk saya berjalan pasca kampus gitu. Tapi saya nggak tahu bentuknya. Jadi emang listnya sedikit, tapi list yang sedikit ini itu sesungguhnya jauh lebih banyak dari ini ya. Kenapa? Karena ini saya lalui selama 4 tahun. Nah,
selama di kampus kan kayak gitu. Waktu di setelah menikah, jadi setelah S2, selama S2 juga itu melambat, sangat melambat gitu perjalanan pembelajaran saya. Dan selama kuliah di Birmingham juga yang saya lalui hanya ini saja gitu. Jadi bisa dilihat ternyata porsi untuk agama itu sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena saya di sini kan ada transisi ke professional life ya, dari sini dari sisi kanan ke sisi kiri itu ada transisi professional life gitu yang saya lalui. Maka saya kemudian berusaha mendalami hal-hal yang saya yang pikir itu terkait dengan professional life saya gitu. Nah, tapi hasilnya ternyata tidak maksimal. Kenapa? Karena banyak sekali kesulitan. Apa sih yang utamanya? Menyesuaikan diri. Married life itu nggak sama dengan single life kayak gitu. Jadi butuh penyesuaian, butuh ilmu sebelumnya, butuh kemudian mengatur langkah, menyusun apalagi solusi, inovasi dan segala macam setelah menikah. Dan kemudian apalagi setelah memutuskan untuk tinggal di Birmingham. Ini saya tinggal sendirian ya. Suami saya tadinya tahun pertama itu beliau S2 di Belanda. Setelah tahun kedua beliau kembali ke Indonesia. Jadi saya tinggal di Birmingham itu sendirian. Tapi ini maaf saya perlu minum. Tapi kemudian terjadi akselerasi yang sangat kuat. Jadi anggaplah ya dari campus life kemudian ke married life dan live in Birmingham ini itu seperti saya dikengkem, di karantina sementara untuk tidak memikirkan apapun selain melakukan apa yang sudah saya persiapkan ilmu-ilmunya di sini. Ya, jadi kalau di sini adalah persiapan keilmuannya, persiapan fondasi-fondasi utamanya, tantangan pertama saya itu adalah merit. Kemudian bekerja, professional life ada di antara sini ya. Setelah menikah saya baru bekerja menjadi dosen tahun 2010. Nah, kemudian tantangan selanjutnya di dalam amalia saya itu adalah tinggal di Birmingham. Nah, waktu itu saya terbiasa juga men-tracing itu apa ya? Menapaktilasi perjalanan hidup yang saya lakukan. Kenapa? Karena dengan cara itu saya bisa berusaha menyusun rangkaian mencari maksud Allah menurunkan saya ke dunia dengan skenario yang seperti ini, seperti apa sih gitu. Itu pertanyaan besar yang yang saya miliki sejak di kampus gitu. Dan di sini saya masih mencari gitu. Setelah saya kembali ke Indonesia, jadi kehidupan di Birmingham itu sama sekali tidak mudah gitu. Nanti saya ceritakan mengapa. Tapi ini saya mau menjelaskan secara utuh dulu ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sedikit, bisa mengcapture sedikit bisa mengcapture sedikit gambaran perjalanan hidup orang biasa yang bukan Rasulullah ya, perjalanan hidup orang biasa. Dan kemudian bisa digunakan untuk mirroring gitu. Orang biasa yang hidup saat ini dan kalian bisa lihat gitu. Teman-teman dan Bunda Ismi itu bisa melihat saya kan, saya masih hidup saat ini gitu. Jadi bukan untuk dijadikan sebagai titik idealita tidak, tapi jadikan cermin itu bisa gitu. Setelah di sini setelah menikah dan mengalami pasang surut selama kehidupan di Birmingham, lihatlah learning journey saya. Lompatannya. Kenapa ini bisa terjadi? Nih ya, kalau bisa dilihat gambar, kenapa ini bisa terjadi? Karena misi hidupnya sudah ditemukan. Nah, itu gambaran utama ketika yang membedakan ketika misi hidup di sini itu misi hidup sudah ada, tapi masih sporadis. Sporadis itu maksudnya belum tajam gitu, belum ke kalau syarat, bahkan mungkin Ustadz Hari tidak akan mengklasifikasikan misi saya saat itu menjadi misi hidup ya, karena belum menghasilkan solusi yang pada bidang tertentu gitu. Tapi bagi saya itu karena di usia saya yang usia 20-an, kan ini usia saya masih 20-an sampai usia 24 waktu itu. Bagi saya itu sudah sebuah misi hidup gitu. Tahu bahwa saya harus belajar, setelah belajar saya harus beramal. Gitu. Ini yang soal
apa namanya perjalanan hidup saya. Nah, saya stop share dulu. Jadi saya ingin memperlihatkan apa namanya utuh gambaran tersebut ya. Ketika misi hidup sudah ditemukan, itu lompatan yang kita lakukan sesuai dengan misi kita itu akan menjadi sangat fokus, tapi tidak sempit. Jadi fokus itu bukan sempit. Kalau apa nanti mungkin teman-teman bisa pelajari yang mind map yang saya bagikan tadi, apa materi-materi yang saya pelajari yang sepanjang itu, yang pasca saya kembali ke Indonesia, materi-materi yang saya pelajari itu mengerucut pada dua hal yang saya jadikan misi hidup saya. Yang pertama adalah kepemudaan. Kenapa? Karena saya sebagai dosen, jadi passion saya itu adalah apa namanya berkecimpung untuk sharing, sharing, coaching generasi muda gitu. Jadi passion saya memang di sana, seputar itu gitu, yang apa namanya proses belajar yang kemudian saya fokuskan. Maka self coaching, materi-materi coaching itu apa saya dalami dengan cara saya sendiri ya, karena waktu dan energi saya terbatas untuk pergi ke luar-luar, maka saya sangat bersyukur dengan apa namanya dengan salah satu hikmah pandemi ini adalah saya bisa melejitkan bakat belajar saya hanya dengan gadget di tangan gitu, alhamdulillah. Jadi materi-materi itu saya dapatkan online, bahkan selama sejak saya pulang rasanya, sejak saya sudah selesai submit itu 2018, berarti sudah hampir 2 tahun berjalan, itu saya kelas-kelas online seperti itu. Itu yang pertama, jadi terkait dengan kepemudaan. Yang kedua, itu serba-serbi tentang, berarti ada 3 bidang. Yang kedua itu adalah serba-serbi tentang materi yang saya ampu, yang utama, yaitu ekonomi politik internasional. Hubungan internasional itu adalah payung besar tapi lebih kecil dari payung ilmu sosialnya ya gitu. Tapi fokus keahlian saya itu adalah ekonomi politik internasional. Yang saya dalami apa sih? Ekologi. Saya fokusnya ke ekologi, jadi ke materi-materi tentang lingkungan, konsep sirkular ekonomi, kalau teman-teman tahu, dan segala macam. Tapi bagi saya itu masih ada yang ganjel gitu. Kenapa? Karena saya belum ketemu apa ya? Kacamata besarnya gitu, kacamata besarnya. Kapan sih saya ketemu kacamata besarnya? Ternyata bagi saya, bagi alur berpikir saya, kacamata besar yang saya perlukan adalah Islamic worldview. Jadi kalau nanti teman-teman lihat sebarannya itu mayoritas itu adalah Islamic worldview, termasuk islamisasi sains gitu, yang menjadi saat ini sedang saya pelajari dengan sungguh-sungguh agar saya bisa kemudian melakukan hal itu dengan bidang yang saya geluti, yang saya fokuskan saat ini. Jadi saya menemukan 3 hal yang saya utamakan untuk saya geluti. Yang pertama tadi adalah tentang segmen yang saya ingin seriusi untuk mendedikasikan waktu, ilmu, dan energi saya, yaitu pemuda dan kepemudaan. Yang kedua adalah terkait dengan keahlian saya sebagai dosen ekonomi politik internasional sekaligus researcher gitu. Jadi bidang ini, dan yang ketiga adalah Islamic worldview. Kenapa Islamic worldview? Karena saya perlu merekonstruksi bidang ekonomi politik internasional itu dari akarnya, yaitu dari pandangan utamanya, worldview-nya gitu. Kenapa? Karena setelah perjalanan learning journey tadi saya lalui, bahkan sampai ke Birmingham, itu saya menemukan bahwa saya tidak bisa melihat sesuatu secara utuh yang saya bisa telan gitu. Jadi kalau kita makan, itu kan kita kunyah, saya tahu bagian-bagiannya. Ketika kunyah, oh ini bagiannya namanya nasi. Nasi itu kalau semakin dikunyah rasanya semakin manis. Itu observasi namanya ya. Itu observasi. Observasi bisa gitu. Menentukan, oh ini rasanya kayaknya agak asam karena kelebihan bumbu tertentu. Kemudian ini butuh bumbu tertentu yang apa namanya? Untuk membuat dia lebih enak kayak gitu, supaya lebih balance rasanya. Itu bisa gitu. Bisa ketika kita melalui proses mengunyah di sini. Tapi ketika menelan, ketika sudah ditelan itu kok rasanya plong gitu. Plong itu apa ya? Nggak bersisa gitu. Nggak ada rasa setelah memakan sesuatu gitu. Maka saya tidak merasa cukup dengan itu gitu. Beda kalau kita makan obat ketika kita sakit, itu kita ngerasa ada sensasi segar dan merasa sehat kan gitu. Dari perjalanan yang kita lalui, sama seperti itu yang saya rasakan ketika belajar gitu. Nah, ketika belajar Islamic worldview itu rasanya setiap kali itu seperti
menelan menelan atau mengkonsumsi makanan yang sangat bergizi sehingga badan saya itu terasa lebih segar, mata berbinar-binar, kepala itu lebih bagus kerjanya gitu. Nah, itu di titik itulah saya tahu bahwa saya sudah menemukan misi hidup saya. Gitu kira-kira. Nah, apakah setelah menemukan misi hidup itu kemudian otomatis akan terjadi lompatan hal yang kemudian amaliyah ya maksud saya, hal yang kemudian bisa kita kontribusikan kepada masyarakat? Tidak gitu. Kenapa? Karena proses menemukan misi hidup itu kan mensyaratkan kedekatan yang sangat erat dengan Allah kayak gitu. Ya, jadi mensyaratkan hal itu. Kenapa? Ya karena tadi misi hidup itu cuma Allah yang bisa ngasih gitu. Maka sama halnya dengan iman yang naik dan turun, kedekatan kita sama Allah kan naik dan turun juga gitu. Maka kadang-kadang misi hidup itu blur. Gitu. Kadang-kadang rasanya itu kok tadinya kelihatan jelas di depan mata, tapi kok kemudian tiba-tiba blur gitu. Itu alarm. Alhamdulillah itu adalah alarm yang natural yang diciptakan oleh Allah gitu. Atau kalau bahasa Ustadz Hari itu adalah fitrah. Fitrah kita yang kemudian menunjukkan kita bahwa ini tidak sesuai dengan fitrah gitu. Aktivitas yang kita lalui sebelum blur itu tidak sesuai dengan fitrah. Apakah misalnya kita kemudian tidak memahami doa-doa yang kita panjatkan, tidak memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari, tidak memahami ibadah-ibadah yang dijalankan. Sholat kita misalnya, apakah sholat sekadar menggugurkan kewajiban atau kita memahami hakikat sholat gitu. Maka kemudian salah satu yang pertama kali saya pelajari terlebih dahulu itu adalah tadi ya Islamic worldview kan, dalamnya kemudian saya pelajari ada tasawuf, kemudian kalau syariah saya kurang cocok karena itu kan mengambil hukum itu banyak sekali syaratnya gitu, syarat keilmuan yang harus dilalui. Jadi saya lebih baik menjadi follower untuk sisi syariah pada ulama-ulama yang otoritatif kayak gitu, yang memang bergelut di bidang syariah, dibandingkan saya harus memahami syariah dan mencoba mengambil hukumnya sendiri gitu. Nah, balik lagi ke buku utama yang saya pelajari itu kemudian adalah ada bukunya di belakang, Minhajnya Ustadz Hamid Fahmi Zarkashi yang mengisi FWM Summit hari ini, sore ini. Jadi di buku Minhaj itu kemudian dijelaskan tentang minhaj ya. Jadi tentang bagaimana sih jalan yang harus kita tempuh, metode yang harus kita lakukan untuk kemudian benar-benar menjadi seorang muslim yang hakiki kayak gitu. Jadi itu dulu yang saya pelajari untuk kemudian bisa tertatih-tatih menata misi hidup, tapi kemudian berjalannya pun berjalannya itu bersama Allah kayak gitu. Jadi tidak kemudian melepaskan Allah dari sana. Kalaupun sedang down itu tidak kemudian melepaskan ya. Jadi itu enaknya kita mengetahui apa syarat misi hidup itu akan kita dapatkan gitu. Itu yang soal misi hidup. Jadi materi kami yang para coach pendamping itu memang untuk memperkuat pemahaman tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hari dan Ustadz Aat sebelumnya. Nah, tahap selanjutnya itu adalah biar nanti kita diskusinya setelah yang terakhir dulu ya, saya izin. Jadi ini saya sampaikan dulu apa sih yang kemudian saya pelajari di Birmingham. Yang menarik di di prolognya atau introduction preface-nya, bagian preface-nya Minhaj itu ada ada sebuah dialog melalui surat yang dilakukan antar ulama itu yang kemudian saya lupa ya ulamanya siapa, nanti bisa dibaca di buku Minhajnya langsung. Tapi intinya beliau itu mengkontraskan antara bahwa saya menemukan Islam di negeri non-Muslim, tapi saya tidak menemukan Islam di negeri Muslim. Gitu. Kira-kira kayak gitu, pengalaman hidup di luar negeri. Apa sih maksudnya yang apa hal Islami yang ditemukan di luar negeri? Pertama yang ada di sana rapih, teratur, dan bersih. Walaupun kalau di UK nggak kayak gitu ya. Di UK nggak segitunya, apalagi di dekat kampus di tempat saya itu namanya Selly Oak, itu
itu tempat mahasiswa-mahasiswa University of Birmingham isinya, dan itu tidak bersih, tapi tidak bersih dengan standar UK ya. Kalau di standar kita di Indonesia itu bersih, gitu. Itu masih bersih, lumayan bersih banget gitu menurut saya. Jadi bersih, rapi dan teratur. Di jalanan itu ini saya kontraskan dengan Belanda saja ya. Belanda itu adalah negeri yang pernah saya singgahi yang paling aman, aman lah, bisa dibilang paling aman, rapih, bersih dan teratur. Kalau kita baru nyampe di jalan mau nyebrang, itu saya pertama kali heran, ini mobil ngapain berhenti di tengah jalan? Terus saya lihat, oh di depan saya jembatan penyeberangan. Jadi sebelum saya nyampe ke jembatan penyeberangan, itu mobil sudah berhenti. Itu etika. Itu namanya etika gitu. Jadi morality yang mereka bangun ya. Nah, morality ini dibangun dari mana sih? Dari pengertian atau pemahaman sebagai rakyat yang baik, sebagai warga negara yang baik, gitu. Jadi itu hasil pendidikan negara-negara yang ada saat ini, yaitu yang menekankan pada pentingnya menjadi seorang warga negara yang baik, gitu. Jadi public behavior-nya, perilaku publiknya itu kemudian beretika gitu, kira-kira. Itu kalau di UK itu berbeda lagi. Jadi kalau di UK itu segala sesuatunya profesional. Jadi agak jarang mungkin kita akan menemukan pegawai mana gitu yang helpful sekali, kecuali tugasnya memang untuk helping people gitu. Jadi kalau di kampus, kalau kita ke satu bagian, jadi misalnya saya ke bagian perpustakaan, itu saya nggak bisa nanya selain hal-hal tentang perpustakaan. Kalau saya nanya, saya bisa beli makan di mana ya, itu jangan tanya ke mereka. Gitu. Itu kita antara diabaikan atau dipandang ini ngapain nanya ke sini kayak gitu. Biasanya kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak profesional itu maksudnya adalah yang tidak sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi mereka, itu tidak akan mereka jawab. Bedanya UK dengan negara-negara lain seperti Amerika misalnya, itu adalah keeleganan. Jadi kalau fitrah bahasa dan estetika, karena UK itu adalah sumber dari bahasa Inggris ya, itu elegan. Mereka memakai kata-kata dan menyusun kalimat yang elegan. Mereka juga tidak jadi mereka pun kalau ngejek, jadi kalau bullying someone gitu, itu juga elegan gitu bahasanya. Beda dengan caranya Amerika yang lebih cowboy, ya gitu. Kalau kita lihat dari sisi estetika dan bahasanya gitu. Dan jelas keteraturan dan kerapihannya gitu ya kalau di UK, dan mereka sangat memperhatikan maksudnya sangat menjaga apapun yang berhubungan dengan histori, dengan sejarah. Kenapa? Karena itu adalah akar mereka. Terutama bukan masa dark age ya. Jadi bukan tahun sebelum 1600-an itu bukan sejarah yang menyenangkan bagi mereka, tapi pasca dark age. Jadi ketika zaman Renaissance terutama. Kenapa? Karena ketika Renaissance itu UK itu adalah the leading country. Amerikanya sekarang, the superpower itu adalah UK. Ketika zaman Renaissance, revolusi industri dimulai di mereka, filosof-filosof yang dirujuk beberapa saintis sekarang itu juga asal Inggris kayak gitu, dan Eropa secara umum gitu yang menjadi leader, terutama Inggris yang menjadi superpowernya di antara negara-negara di Eropa. Gitu kira-kira. Jadi kepedulian mereka untuk preserving sejarah meskipun tidak utuh itu hal yang paling bisa kita pelajari dari mereka. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan di Indonesia. Sejarah itu di-preserve, tapi di-preserve jadi apa gitu? Ya, kita bisa lihat ya, museum-museum kita apa kabarnya kalau kita bandingkan dengan museum-museum di UK dan di Eropa secara umum. Kalau nanti sempat ke Perancis dan sempat ke Museum de Louvre, itu geleng-geleng kepala luar biasa. Sayangnya segmen Islam itu ada hampir di basement dan gelap sekali tempatnya. Jadi yang terang itu adalah patung-patung Eropa yang besar-besar dan saru-saru itu. Gitu.
kalau nanti sempat ke Duluth. Tapi bayangkan estetikanya ya. Kalau pernah lihat kubahnya Museum Duluth, itu adalah salah satu bentuk bahwa betapa mereka sangat bangga gitu dengan sejarah tersebut gitu. Nah, kalau di kita kan sejarah kita saja itu banyak diselewengkan dan kita aminkan gitu. Kita aminkan itu adalah oh iya bahwa Pithecanthropus erectus itu adalah cikal bakal orang Indonesia. Itu diaminkan kan oleh kita sekarang. Coba sekarang kita tanya, beneran kok kita ini berasal dari evolusinya monyet kayak gitu. Ya kan? Itu yang saya maksud. Jadi di Indonesia itu sejarah tracing back our ancestor gitu, menapak tilasi siapakah diri kita, bagaimana kita bisa mengenal Islam dan segala macam itu belum terbentuk. Jadi dignity kita ini dibangun atas fondasi yang tidak kuat kayak gitu. Kalau mereka itu doktrinnya, dignity-nya itu berasal dari doktrin, tapi didukung dengan bukti-bukti yang tadi di-preserve di dalam museum-museum mereka. Gitu. Di Birmingham itu museum ada sekian banyak. Oh, ada satu lagi. Selain history ya, history mereka juga sangat, eagerness to learn-nya itu sangat tinggi. Kan kalau kita belajar tentang sejarah peradaban Islam, salah satu yang menyebabkan Renaissance terjadi, kebangkitan negara-negara Eropa itu terjadi, itu adalah karena mereka eagerness to learn-nya tinggi. Ketika negara-negara Eropa itu menaklukkan, kan sebelum kebangkitan Eropa itu adalah masa khilafah Islam ya, masa kejayaan Islam. Ya, maksudnya selama 8 abad, kalau saya nggak salah 12 abad itu adalah masa kejayaan Islam. Tentunya sebelum ke switch dengan Eropa itu adalah masa runtuhnya ya, mulai runtuhnya itu sekitar tahun 14 Hijriah kalau saya tidak salah gitu, sebelum 16 Hijriah digantikan oleh Eropa. Nah, apa yang dilakukan mereka pada masa transisi ini, itu gereja-gerejanya itu kemudian mentranslate, menerjemahkan semua buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama kita, ulama-ulama Islam, itu ke dalam bahasa mereka dan mempelajarinya. Bahkan mendatangkan guru-guru orang-orang Islam. Misalnya dari Cordova. Cordova ada di wilayah Spanyol bagian selatan, Granada, itu adalah pusat-pusat rintisan kebudayaan Eropa yang untuk menangani kondisi dark age mereka berawal gitu. Mereka belajar awalnya dari sana, ngangkut bukunya dari sana. Gitu kira-kira. Jadi eagerness to learn-nya ini itu yang kemudian saat ini berkembang menjadi hal-hal yang lucu-lucu gitu. Lucu itu maksud saya adalah aneh tapi nyata. Kan mereka belajarnya dari ilmuwan muslim ya. Ilmuwan muslim itu kan Islamic worldview-nya kenceng gitu. Jadi bahwa kita punya sumber ilmu itu khobar sodik itu Al-Quran dan Sunnah, itu kemudian diomit gitu. Diomit itu dihilangkan gitu dari wacana-wacana mereka. Saking mereka tidak sukanya dengan agama mereka ya. Agama mereka kan Kristen. Saking agama Kristen itu mengekang mereka kuat-kuat untuk bisa maju. Ketika mereka melepaskan kekangan itu dari yang mereka namakan lepas dari agama, itu kemudian mereka jadi maju sangat maju gitu. Itu mereka menganggap bahwa ya tadi omitting, menghilangkan khobar sodik dari literatur yang mereka baca sebelumnya, dari literatur keislaman yang mereka baca sebelumnya, itu menjadi hal yang kemudian dikembangkan. Rasionalitas, empirisisme gitu. Semoga teman-teman yang masih muda ini bisa memahami cerita saya ini ya gitu. Jadi supaya paham duduk persoalan yang kalau teman-teman lihat sekarang sains di negeri barat itu kemudian tampak sangat luar biasa, itu adalah hasil dari mereka meninggalkan agama mereka dan tidak mengakui pelajaran yang diambil dari agama kita gitu, ulama-ulama kita gitu. Sayangnya ya. Jadi tapi mereka kan baru ini abad 16 waktu itu 16 Hijriah, kita baru abad 21 ya. Jadi mereka baru 5 abad gitu berkuasa, kita sekitar 10-11 abad kalau saya tidak salah. Jadi baru separuh dari kita. Jadi ini yang perlu teman-teman pahami duduk persoalannya. Sains yang dikembangkan mereka itu adalah sains yang mengomit itu menghilangkan khobar sodik. Jadi
kenapa Islamic worldview itu sangat ditekankan oleh ulama-ulama kita di INSIS, itu adalah karena kalau tidak ditekankan saat ini, kita akan semakin kehilangan jati diri kita sebagai Muslim. Kita akan semakin menseparasikan, memisahkan antara agama itu menjadi ruang berada hanya di ruang personal, sedangkan non agama atau sains itu berada di ruang publik gitu. Kita nggak tahu bridgingnya. Kita nggak tahu bahwa dua hal ini itu adalah dua hal yang sudah dirancang Allah ada untuk kita hidup sebagai manusia. Insya Allah semoga kita ada waktu untuk membahas tentang konsep manusia dan konsep alam. Kenapa akar saya membahasakan hal ini saat ini, itu ketika nanti di materi selanjutnya ya, yang insya Allah mungkin sekitar 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi, saya agak lupa di jadwalnya gitu, di jadwal saya nanti. Begitu kira-kira semoga sedikit tapi semoga teman-teman bisa lihat kelompok-kelompok materi yang saya berikan hari ini ya gitu. Jadi ini sekali lagi adalah untuk menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita sebelumnya gitu. Begitu Teh Alma, saya kembalikan. Masya Allah Bun, banyak sekali ya yang perlu dicatat. Sebetulnya ini hikmah kehidupan di Inggris, tetapi banyak juga di luar itu yang sebelumnya oh iya jadi banyak aha moments ya teman-teman semua di sini. Bisa menguatkan oh iya berarti kiblat dari ilmu pengetahuan mungkin ya Bunda sekarang yang dikuasai oleh Barat gitu, tapi justru sebetulnya itu menghilangkan kesejatian, maksudnya Islamic worldview yang dimana pertama kali ilmu pengetahuan itu muncul dari ilmuwan-ilmuwan Muslim. Masya Allah. Ini mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya Bunda. Monggo. Ya, baik teman-teman, ada yang ingin sharing atau yang ditanyakan, silahkan bisa langsung aja di unmute, kita interaktif. Oh ini ada yang chat ya. Oh, saya coba jawab yang Bunda Ismi dulu ya. Life mission mappingnya dibuat sejak kapan, Bun? Baru saya petakan itu kayaknya 2 bulan terakhir ini, Bunda. Tapi bekalnya, jadi saya baru suka membuat mind map itu memang terutama setelah saya harus mengajar dari rumah gitu. Jadi supaya gampang dan mahasiswa saya bisa melihat utuh. Jadi kan masalah kita di dunia pendidikan adalah siswa dan mahasiswa, kemudian karena dari siswanya juga tidak diajarkan melihat utuh tentang sebuah materi gitu. Jadi saya berusaha untuk membuat mind map-nya. Kalau dulu cuma saya catat aja, jadi tanpa mapping gitu. Tapi gitu betul-betul kira-kira Bunda Isma. Kenapa? Mapping itu betul-betul memudahkan. Iya, bagi saya jadi mudah. Jadi karena saya merasakan manfaatnya, saya pikir oh mungkin orang lain juga bisa gitu melihat utuh kan tentang sebuah gambaran atas sebuah sesuatu kayak gitu, atas sesuatu gitu. Jadi mahasiswa saya juga bilang lebih memang challenging ya, karena tidak umum kan dipakai di Indonesia ya mind mapping untuk melihat utuh gitu, dan kita terbiasa berpikir parsial. Parsial itu adalah misalnya yang pintar matematika itu kemudian nggak tahu menau tentang materi-materi sosial, sejarah kayak gitu, PPKN, dan seolah-olah itu adalah 2 hal yang bertolak belakang gitu. Itu yang saya maksud adalah kita jarang sekali bisa melihat mengcapture sebuah materi secara utuh gitu. Itu yang berusaha saya bridging dengan pertama, jadi kalau tadi kan coaching ya yang saya lalui, tapi sebelum coaching itu apa sih yang saya pelajari, bagaimana sih mekanisme otak saya bekerja, bahkan sampai sekarang gitu. Kalau dulu saya belajarnya sama ilmuwan-ilmuwan yang Islamic worldview-nya nggak jelas, jadi bukan ulama ya. Sekarang saya tapi belum berjalan ya. Sekarang salah satu kelas online yang akan saya ikuti tanggal 5 Juli nanti itu adalah tentang psikologi Islam, jadi konsep manusia dan konsep cara berpikir Islam dari salah satu dosen psikologi manusia dari Malaysia. Alhamdulillah masih
online Ya Allah, juga, jadi saya senang sekali gitu. Itu saya akan bisa, semoga nanti saya akan bisa meng-capture bagaimana akal kita bekerja gitu, kaitannya dengan thought dan hal-hal yang selama ini saya sangat menggebu-gebu untuk mempelajari tapi belum ada gitu. ilmunya. Di mana itu Bunda? Cadik nama ininya. Nanti coba saya share linknya ke Teh Alma ya. Teh Alma tertarik ya. Boleh nanti, semoga masih dibuka ya link pendaftarannya. Nanti coba saya share linknya, insya Allah. Terlebih itu ya Bun, mind mapping mengenai perjalanan hidup tadi kan lebih banyak itu seperti merefleksikan dari pertama sekolah sampai S1 ya Bunda. Iya, itu betul. Kiat-kiat membuatnya gitu. Itu memang jadi gini Teh Alma. Jadi kalau misalnya fitrah based life itu kan sumber kefitrahan itu masih dianggap sebagai sebuah hal yang roda ya. Jadi bentuknya adalah bulat gitu. Nah, cara saya memahami fitrah based life based on Islamic worldview yang saya pelajari. Jadi hasil pemahaman saya mungkin masih dangkal, tapi mungkin ini bisa jadi insight untuk teman-teman semua gitu. Jadi bagi saya itu akar yang menyinari semua roda tadi, semua putaran roda 8 sisi fitrah kita itu adalah setidaknya dua, yaitu fitrah keimanan yang bukan ujungnya, tapi titik idealita adalah ketika kita sangat dekat sama Allah, atau bahasa para ulama ihsan. Jadi kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah kayak gitu. Kita tahu bahwa Allah melihat kita. Kalaupun kita tidak bisa merasa seolah-olah melihat Allah, kita tahu bahwa Allah melihat kita, sehingga kita malu kalau kita tidak behave gitu di depan Allah gitu. Jadi itu fitrah keimanan. Dan yang kedua menurut saya itu adalah fitrah belajar, fitrah intelektual. Kenapa? Karena iman dan ilmu, ya, jadi fitrah belajar itulah soal ilmu, itu adalah dua soko guru bagi amal gitu. Jadi ternyata saya tuh Masya Allah, kalau diingat-ingat prinsip hidup yang saya pegang dari waktu saya kuliah dulu adalah yakini yang kita ilmui yang kita yakini, dan beramalah sesuai ilmu dan keyakinan tersebut. Saya tuh itu karena saya sangat inspiring by itu ya, trilogi iman, ilmu, dan amal saat itu. Saya tidak menyangka bahwa saya akan menemukan jawaban how-nya yang lebih kuat itu ketika perjalanan saya belajar tadi itu menemukan muaranya di Islamic worldview gitu. Jadi karena itu tadi, jadi untuk membangun fitrah-fitrah yang lain itu butuh kerja keras dari dua fitrah ini gitu. Kerja keras dalam arti kita perlu fokus ke dua hal ini, maka insya Allah fitrah-fitrah yang lain itu akan ikut terangkat. Setidaknya itu yang saya lakukan gitu dari pengalaman hidup saya. Jadi fitrah yang lainnya itu ikut terperbaiki ketika dua fitrah ini kemudian berusaha, walaupun tadi saya bilang ya terseok-seok gitu, walaupun terseok-seok itu kemudian fitrah-fitrah yang lain itu terseret untuk ikut naik juga gitu, ikut naik juga amal-amal yang dilakukan di sana gitu. Jadi solusi ketemu, inovasi kan dari fitrah belajar kan kayak gitu. Gitu kira-kira Teh Alma, karena kita punya trilogi juga kan gitu. Kita punya jasad, hati, dan akal gitu. Baru Jadi tahu juga ini. jadi ketemu benang merahnya, jadi lebih kuat lagi tentang trilogi itu. Ternyata iya bisa disambungkan dengan fitrah ya Bun ya. Iya gitu. Belajar Yang saya pahami setidaknya gitu ya gitu. Jadi cara saya memahami 8 dimensi fitrah itu seperti itu gitu. Ya. Baik, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan? Silahkan bisa langsung unmute. Kita ngobrol. Iya, kita ngobrol santai walaupun tadi ada materi. Monggo. Bunda Henderi mau lanjutkan lagi bertanya. Monggo Bunda Ismi. Bismillah. Ini sharing juga minta pengalaman dari Bunda Henderi ya. Untuk kondisi dan posisi saya sekarang kan ini di usia 28 ya Bunda ya. Sekarang saya tuh di dunia pendidikan di sekolah SMPIT. Sebelumnya saya juga nggak nyangka sih udah sampai di titik ini. Maksudnya ada amanah yang
dulu kayaknya jauh deh harus pegang jadi kurikulum gitu, bagian daripada kurikulum gitu ya. Dan tapi ternyata seperti ada ketertarikan gitu, ketertarikan dan passion gitu ya dari diri sendiri. Karena ketika sekarang harus menggali banyak bahan atau referensi mengenai yang harus saya kerjakan di kurikulum, itu ya menarik gitu ya bagi saya sendiri. Cuman masih belum bisa tadi memanage supaya kemampuan ataupun passion saya di situ bisa maksimal dan nanti dirasakan gitu kebermanfaatannya, karena dari segi ilmu tadi betul ya, dari segi ilmu masih pengumpulannya masih kayak berceceran gitu ya. Makanya sekarang kan saya juga dari beradanya di sini di FBS itu juga hasil dari pencarian yang bisa dibilang sporadis gitu. Mau ini mau itu gitu ya. Nah itu yang mengumpulkan materi-materi ilmu yang seperti itu tuh lumayan membingungkan, lumayan kemudian jadinya bikin aduh bisa nggak ya kemudian sampai kepada titik ini bisa saya berkembang maksimal gitu di posisi saya sekarang gitu ya yang sedang diamanahi gitu, Bunda. Apakah misalkan ketika Bunda di dulu gitu ya ataupun sekarang gitu dalam rangka menambah ataupun mencari ilmu-ilmu gitu ada tips untuk supaya tidak supaya teratur lah gitu ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Bagaimana Bunda ya? Agak pusing, agak membingungkan kayaknya sharingnya. Cuman ya itu makanya sekarang saya cari MBL juga. Kemudian saya juga kan guru bahasa Inggris ya Bunda ya. Saya juga mengembangkan apa sih yang bisa saya kembangkan dari kemampuan dari background pendidikan saya sebelumnya sarjana bahasa Inggris gitu ya. Yang ternyata masih standar-standar aja gitu ya, masih belum bisa mencapai istilahnya tuh mission dari dari bakat saya gitu. Gitu Bunda. Iya, Bismillah saya coba bukan jawab ya, saya coba bahas dari apa yang saya bisa pahami dulu ya Bunda Ismi ya. Bukan dari pertanyaan, maksud saya yang bisa saya pahami untuk dijawab gitu. Karena kan ilmu saya masih terbatas gitu. Jadi kalau dari perjalanan saya, kalau saya mencoba mirroring apa yang Bunda tanyakan dengan perjalanan hidup saya gitu, bisa saya katakan bahwa memang untuk menemukan kefokusan tersebut Bunda itu kita butuh yang dua hal tadi gitu. Kita butuh yang dua hal tadi, menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Jadi sebelum saya bisa ketemu Islamic Worldview itu, perjalanan saya lumayan gitu. Dari 2018, dari 2017 sejak saya kembali ke Indonesia, itu perjalanan saya lumayan mencari cara untuk mengatasi masalah saya terlebih dahulu. Jadi pertama kali, itu kalau kita ada masalah di fikir, hati, dan jasad, itu memang harus diselesaikan. Kalau menurut saya ya, karena kalau ada masalah dan kita kemudian tidak memuarakan masalah tersebut kepada tempat yang benar, itu dia akan selamanya ngelendotin, apa sih bahasa ngelendot itu, narik kaki kita ke bawah. Waktu kita mau melangkah itu jadi nggak mantep gitu. Yang saya alami kayak gitu. Jadi saya punya banyak masalah ketika kembali ke Indonesia dan saya berusaha menyelesaikannya satu-satu. Salah satu yang sangat berpengaruh dalam perjalanan saya itu adalah menyelesaikan persoalan fisik. Fisik saya ya, fisik itu adalah saya nggak sehat gitu, saya kurang sehat. Saya kena GERD itu mah akut kayak gitu pasca dari sana karena terlalu fokus pada pada menyelesaikan disertasi dibandingkan makan kayak gitu. Makan itu adalah pekerjaan yang takes time gitu menurut saya, karena saya harus membuat dari awal, kita nggak bisa go food soalnya di sana gitu. Jadi saya menyelesaikan persoalan dalam waktu itu, di antara semua persoalan yang saya miliki, fisik dulu yang ternyata paling mudah dan paling visible untuk diselesaikan kayak gitu. Jadi sampai jadi titik saya bermasalah kan adalah di soal makan ya, dan pilihan makan. Itu saya perbaiki, dengan bonus saya turun 17 kilo.
Dari 72 ke sekarang saya 55 gitu. Jadi saya menyelesaikan persoalan fisik saya dulu. Semakin turunnya semakin runtuhnya lemak-lemak itu saya merasakan pikir saya semakin jernih gitu. Pikiran saya semakin jernih. Mungkin karena saya sudah memilih yang Allah sukai. Mungkin gitu. Makanan-makanan sudah saya pilih porsinya, kemudian rangkaiannya gitu, dibuka dengan makan apa dulu gitu. Itu saya coba atur gitu. Setelah fisik selesai, sambil fisik saya selesaikan, itu saya belajar sporadis. Jadi sporadisnya tapi sudah mengerucut pada tiga fokus saya yang tadi ya Bunda ya. Jadi sudah fokus pada 3 yang tadi, cuman sporadis itu dalam arti saya belum nemu harus sebenarnya belajar apa gitu. Belajar apa dan kepada siapa yang tepat gitu. Jadi saya coba belajar itu dengan cara mengobserv jejak-jejak digital orang-orang yang menarik pemikirannya menurut saya. Jadi kalau untuk di ekologi dan pendidikan tentang ekologi dan kesehatan itu saya merujuknya ke Shine. Shine itu komunitas yang dibentuk oleh Mbak Ines Setiawan. Itu ada di ada page-nya di Facebook kalau saya tidak salah. Jadi saya ngikutin sampai saya mau ikut kelas beliau gitu. Gimana sih cara approach pendidikannya gitu. Bagaimana pola pikirnya, apa sih prinsip-prinsipnya gitu. Nah, saya saya mengikuti kelas-kelasnya untuk bisa memahami pola pikir pendidikannya. Itu karena saya concern ke bidang pendidikan kan gitu. Bagaimana approach generasi muda, bagaimana saya bisa memandang kondisi sosial ekonomi sekaligus masalah sosial ekonomi sekaligus solusi sosial ekonomi yang ditawarkan oleh Shine gitu sebagai komunitas. Jadi saya mulai belajar dari sana. Yang lucunya, saya walaupun belajar cara membuat keju from the scratch, jadi dari susu segar segala macam, belum ada yang saya praktekin karena memang saya bukan di sana ya bakatnya gitu. Cuman saya suka dengan cara approach-nya ya, jadi yang saya pelajari approach-nya gitu. Itu Shine, kemudian saya belajar kalau coaching saya tidak merekomendasikan, kalau misalnya, tapi sayangnya karena memang ustadz-ustadz kita nggak ada yang concern ke coaching Islami gitu, jadi agak susah untuk merekomendasikan belajar coaching yang Islami. Jadi kalau kita bisa sekadar mengambil esensinya saja, nggak apa-apa belajar ke NLP. Tapi pemikiran NLP nggak semuanya menurut saya cocok dengan Islamic worldview gitu. Ada yang miss di sana gitu. Jadi saya belajar coaching sebenarnya ke NLP memang, tapi bukan NLP secara neuro-linguistic program ya. Jadi bukan ke sana secara umum. Awalnya saya belajar dari Coach Darmawan Aji. Coach Darmawan Aji ini lumayan philosophical orangnya gitu, tapi saya awalnya belajar dari sana dulu sekaligus memperbaiki mental state saya pasca kembali ke Indonesia saat itu. Jadi saya perbaikinya sambil saya nyerap ilmunya gitu. Ini ilmu-ilmu praktis yang harus saya pelajari untuk saya bisa kembali ke dunia kerja saat itu. Jadi waktu itu kan saya masih tugas belajar pasca mengerjakan disertasi. Sebelum saya kembali ke dunia mengajar kembali, itu saya membekali diri saya dengan 2 itu gitu. Sampai pada akhirnya ya tadi karena saya tetap merasa tidak puas, saya selalu mencari. Jadi sambil belajar nyari terus apa lagi sampai ketemu dengan INSIS. Saya rasanya sudah dengar kan INSIS itu yang paling terkenal dari zaman dulu dengan buku-bukunya adalah Ustadz Adian Husaini. Jadi entry point saya untuk mempelajari INSIS di kajian-kajiannya, walaupun saya belum pernah ke Kalibata langsung ya, belum pernah ke office-nya langsung, tapi saya pelajari INSIS sebenarnya awalnya adalah dari kajiannya, kajian terbukanya UIK. UIK ini Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Terutama yang Ustadz Wido Supraha. Jadi Ustadz Wido itu punya beberapa kajian online yang sesuai dengan apa yang saya butuhkan saat itu. Salah satunya adalah Sekolah Adab untuk Guru. Jadi singkatannya SAGU gitu. Sekolah Adab untuk Guru ini saya ikuti untuk bisa mengisi kekosongan yang tadi ditinggalkan oleh belajar coaching NLP gitu. Jadi runtutan saya belajar gitu Bunda Ismi. Jadi memang awalnya sporadis sampai Allah menuntunkan saya untuk bertemu dengan pola-pola pembelajaran dan materi-materi pembelajaran yang memang berguna dan benar gitu untuk yang saya yakin kebenarannya untuk saya ikuti gitu.
Tapi memang harus dicari, dan selama pencarian itu ya tadi saya berusaha untuk memperbaiki kedekatan saya dengan Allah kayak gitu. Tazkiyatun nafsnya dijalankan, kemudian insting belajar saya itu saya benar-benar saya berusaha menunjukkan kesungguhan saya sama Allah, karena saya tidak tahu guru yang seharusnya saya saya ikuti siapa gitu saat itu, dalam kondisi saat itu gitu. Jadi saya memang dari tidak tahu dan dari mengikuti selain coaching itu saya tandemkan dengan parenting. Jadi enlightening parenting, prophetic parenting, yang parenting itu saya ikuti untuk mendapatkan perspektif yang benar juga tentang bagaimana mengajar dan bagaimana kemudian memahami anak-anak kayak gitu. Anak-anak di usia pemuda seperti itu gitu. Kalau yang saya lalui gitu kira-kira Bunda. Jadi ketika saya bersungguh-sungguh untuk menjalankan amanah yang saya pikir adalah kemudian saya yakini sebagai misi hidup saya itu Allah menunjukkan jalannya. Jadi kalau bahasa saya yang bahasa abstraknya itu adalah setiap pintu yang terbuka terbuka itu kan yang dibukakan Allah, itu saya masuki gitu. Saya jalani hingga pintu-pintu yang lain itu kelihatan terbuka. Itu pintu-pintu pembelajaran sekaligus pintu-pintu untuk saya memperbaiki diri, untuk saya kemudian bisa mendabelkan manfaat saya kepada yang lain. Saya masuk komunitas FBM itu memang dari FBE dan FBL, dari belajar FBE dan FBL gitu. Tapi itu pun adalah salah satu pintu yang dibukakan Allah gitu. Saya bisa jadi bagian dari research team, itu sesuatu hal yang tidak pernah saya rencanakan dan tidak saya ketahui akan saya dapatkan di sebelum Ramadan kemarin gitu. Itu adalah pintu-pintu yang dibukakan oleh Allah gitu. Jadi saya pikir ketika mata batin kita berusaha pertajam, maka insya Allah kita yakin Allah akan bukan pintu-pintu itu dan kita masuki saja pintu-pintu itu selama pintu itu adalah pintu kebaikan gitu. Yang saya mungkin bisa saya sharingkan dari pertanyaan Bunda Ismi seperti itu Bunda. Semoga ini ya benar jawabannya ya gitu. Iya Bunda, insya Allah poinnya sudah dapat, alhamdulillah. Ya terbuka ini biasanya kan kita kalau mikir sendiri kayak ada yang mengarahkan gitu ya. Jadi setelah dari pengalaman Bunda ada yang bisa poinnya tadi sudah dapat insya Allah. Untuk terutama sebenarnya harus ditentukan dulu ya tadi kalau seperti yang Bunda tentukan itu kan di kepemudaan, kemudian fokusnya di kepemudaan, kemudian di apalagi Bun tadi tuh 3 itu tadi ya seperti itu. Mungkin ya kembalikan lagi ke pribadi saya gitu ya, secara passion, kemudian secara sekarang posisi dan amanah mungkin bisa ya boleh, mungkin sudah bisa dijadikan mission life-nya gitu. Ya jazakillah Bun. Wa iyaki Bun. Insyaallah. Nah, Alma saya izin jawab pertanyaannya Farel ya. Siap Bun. Iya, ini pertanyaan Farel banyak, cuman memang ini yang saya miss tadi belum saya jelaskan. Jadi untuk kuliah kalau sekedar berkunjung ke luar negeri itu memang jauh lebih gampang gitu. Jauh lebih gampang kenapa? Karena kita tahu kita tidak akan menetap di sana dan tidak perlu beradaptasi gitu. Beradaptasi yang sehingga kita bisa nyaman tinggal ya gitu. Beradaptasi sampai level itu gitu. Nah, apa sih yang saya lakukan untuk yang perlu disiapkan? Yang pertama, sabar. Jadi kesabarannya itu butuh luar biasa. Karena yang akan diuji berkali-kali itu adalah persistensi kita. Saya dan suami itu kalau sekarang mikirin kok kami dulu tuh tahun 2013 ya, saya berangkat dan suami juga berangkat tahun 2012 dan 2011. Jadi pas saya itu tes CPNS-nya 2011. Bulan akhir tahun kalau nggak salah. Nah, dari akhir tahun 2011 sampai 2013 sebelum berangkat itu adalah masa persiapan. Jadi bayangkan itu kayak maraton, tapi maratonnya 1 tahun, 2 tahun, 1,5 tahun kita nggak pernah tahu gitu. Apa sih yang dimaratonkan? Kalau S2 itu agak lebih ringan. Kenapa? Karena yang disiapin cuman IELTS gitu. Tapi kalau misalnya kalau Farel enaknya karena masih muda itu adalah maksud saya memang sekolah tapi ketersediaan waktunya mungkin
lebih lapang gitu ya, lebih lapang dibandingkan yang sudah bekerja gitu. Kami saat itu harus bolak-balik jadi saya tinggal di Tangerang Selatan. Tangerang Selatannya di Pondok Aren, itu harus bolak-balik kursus IELTS dan TOEFL yang terjangkau itu ada di LBA apa LBI ya, Lembaga Bahasa Asingnya UI, IELTS dan kalau suami saya TOEFL itu selama sekitar 1 tahun atau setengah tahun. 1 tahun kalau saya nggak salah. Bolak-balik Tangerang Selatan Depok itu naik motor, waktu itu suami saya belum bisa bawa mobil dan kami belum punya mobil, bolak-balik aja itu 3 jam gitu, bolak-balik aja itu 3 jam dan itu selama 1 tahun di weekend gitu. Jadi persistensinya itu persistensi untuk tidak patah semangat belajarnya ini yang perlu nafas panjang gitu, nafas panjang. Banyak teman-teman suami saya, jadi teman-teman suami itu yang seumuran beliau ya, waktu itu tahun 2012 itu berarti usia 28 tahun. Teman-teman suami di usia segitu itu udah banyak yang putus di tengah jalan karena nggak sanggup suami saya Henry namanya, nggak sanggup gitu belajar IELTS segala macam dengan tugas sebagai di kantor dan sebagai ayah itu saya nggak sanggup gitu. Jadi banyak yang putus mengejar cita-cita untuk kuliah ke luar negeri itu adalah karena tadi ya kesulitan di bahasa dan kesulitan untuk persisten belajar bahasa gitu untuk memenuhi target tersebut. Dan tentunya pengorbanan. Jadi persistensi itu bukan hanya energi dan waktu, tapi juga pengorbanan. Kenapa? Pengorbanan materinya lumayan banyak gitu. Karena IELTS aja sekarang 3 juta berapa gitu ya. TOEFL itu 2.800.000 atau 3 juta juga sekarang gitu. Jadi persiapan materi itu memang perlu juga gitu. Kalau psikis itu lebih karena ini ya, lebih karena persiapannya adalah mungkin karena kami sudah di usia segitu ya Farel ya, tapi kalau sebagai anak muda menurut saya persiapan psikisnya adalah yang utama itu adalah tahu apa yang akan dihadapi gitu. Makanya tadi saya ceritakan sedikit tentang gambaran tentang positif dan negatifnya Eropa misalnya, atau yang saya tahu Eropa. Kalau Amerika saya hanya tahu sedikit karena suami saya cuma pernah berkunjung sekali ke sana waktu tugas gitu. Tapi gambarannya seperti itu kira-kira. Kenapa saya ceritakan itu sedikit? Karena itu adalah hal yang nanti akan dihadapi gitu. Euforia tentang bahwa nanti kita lebih bebas, lebih segala macam. Tadi saya sudah singgung sedikit juga. Kita nggak bisa go food, kita nggak bisa punya mbak di sana yang akan mengurusi. Jadi kita tinggal makan, tinggal duduk, nulis gitu, enggak. Jadi A sampai Z itu harus dilalui semuanya sendiri. Itu kesiapan untuk tadi benar-benar persisten untuk mencapai yang kita inginkan, meskipun kita harus melalui hal-hal yang tidak gampang, itu hal-hal yang tidak mudah, pergi sendiri, di sana bingung sendiri, terutama itu adalah perasaan sendiri ya. Jadi siap-siap untuk merasa sendirian di sana. Kenapa? Karena semua orang itu berjalannya sangat cepat. S2 itu Masya Allah. Jadi S2 itu kalau di sana teman-teman saya itu hidupnya sehari-hari adalah rumah dan kampus. Karena di kampus perpustakaannya luar biasa ya. Bahkan kalau menjelang ujian itu di perpustakaan itu yang nginep banyak. Karena perpustakaan dibuka 24 jam selama 3 bulan sebelum ujian. 2 bulan atau 3 bulan sebelum ujian kalau saya tidak salah. Dan itu rata-rata kampus Eropa kayak gitu. Kalau nggak salah ya, tapi yang saya tahu kampus di Inggris kayak gitu. Jadi perpustakaannya sangat komplit dan segala macam. Nah, itu hal yang soal psikis ya. Jadi soal materi, soal berangkat itu adalah tadi nyiapin kelengkapan-kelengkapan yang tentunya dibutuhkan. Kalau S3 nanti lebih rumit lagi, Farel nanti aja mikirinnya. Boleh nanti kita sharing lagi. Tapi untuk saya bisa bilangnya S2, kenapa kalau S1 saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu ada beasiswa tidak yang bisa membiayai S1 ke sana. Tapi kalau S2 itu kayak gitu kira-kira ya yang harus siapin IELTS-nya gitu. Kemudian soal psikis gitu ya, siap untuk bekerja keras dan hidup sendirian gitu di sana. Kenapa ya tadi? Karena memang bukan saatnya berteman ya.
berteman bisa, tapi kita kejar-kejaran banget dengan waktu gitu. Teman-teman saya yang teman serumah saya kan banyak yang S2 itu ya kehidupannya kayak gitu. Kehidupannya ngos-ngosan gitu karena kejar-kejaran. Karena sudahlah misalnya cuma setahun kan. Biasanya masa S2 itu setahun, udahlah cuma setahun, materinya ampun padatnya gitu. Belum masa adaptasi yang sangat sebentar, jadi mungkin cuma punya waktu sekitar 1 minggu aja udah syukur gitu, dari sejak landing di negara tersebut sampai kemudian mulai kuliah gitu. Belum lagi negara, jadi jangan salah ya, pernah tahu prinsip play hard, work hard kan? Mereka, anak-anak sana, itu kalau yang namanya belajar itu benar-benar sungguh-sungguh belajar. Tapi kalau sudah weekend, dugemnya Masya Allah. Maksud saya, bukan Masya Allah, dugemnya itu nggak pernah terbayangkan teler sampai di jalan, ngetok-ngetok pintu rumah sambil teler itu, kayak gitu yang mereka lalui sampai nggak sadar gitu, sampai nginep di bar, kayak gitu. Itu work hard, play hard. Nah, itu yang negatifnya gitu, yang sebaiknya dihindari. Itu kalau soal apa namanya IELTS persiapan dan apa yang akan dihadapi di sana. Nah, itu tadi nyesuaiin diri dengan demand itu bukan tekanan juga sih. Apa yang harusnya kita lakukan sebagai mahasiswa di sana itu juga tidak gampang gitu. Itu juga tidak gampang. Kenapa? Ya karena tadi ya kendala bahasa. Belum kita kan bagi kita TOEFL ya, bukan first language bahkan itu adalah foreign language gitu, bukan second language. Nah, kita harus bersaing, bukan bersaing sih. Kita harus menghadapi orang-orang dengan sekian banyak latar belakang yang bermacam-macam itu gitu. Orang Afrika itu terkenal suka show up, suka nanya di kelas. Orang Cina itu suka ngelompok sendiri. Jadi kalau di kelas itu mereka punya gerombolan Cina-Cina gitu. Orang Afrika tuh yang pinter ada, yang pinter dan suka nanya ada, tapi yang nggak pinter dalam arti nanya itu ya sekadar show up aja juga ada gitu. Orang Eropa itu lebih kalem gitu. Lebih kalem, tapi ya tadi itu kan karena mereka sudah terbiasa dengan pola pembelajarannya, jadi mereka udah lebih santai kan menghadapinya. Nah, kita harus menghadapi semua ini gitu. Menghadapi semuanya, belum ini ya, belum keinginan mau jalan-jalannya gitu, mau lihat-lihat apa gitu, harus ngehemat di sana sini supaya bisa jalan-jalan gitu. Yang gitu-gitu juga cukup menantang gitu. Dan kalau S3 itu tantangan utama adalah merasa sendirian ya. Merasa sendirian, kenapa? Karena orang silih berganti datang dan pergi, setiap tahun harus pindah, ngikut siapa yang kemudian akan share house lagi dengan yang lain kayak gitu. Jadi ngos-ngosan di sana kalau S3 gitu. Tapi kalau S2 nggak mungkin tidak sempat mengalami kesendirian saking hektiknya kehidupan gitu. Gitu kira-kira. Terus tantangan yang lain, jadi kalau di sana semua bekal kita itu lengkap sebelum berangkat. Kalau ini khusus di UK ya, kalau di negara lain saya kurang tahu, tapi karena saya kebiasaan di UK, waktu saya Eurotrip tetap saya lakukan gitu kebiasaan ini. Apa yang saya lakukan? Pertama, BBC Weather itu selalu saya screenshot gitu di HP. In case saya nggak bisa ngakses internet kan mahal ya di sana. Jadi in case saya nggak bisa ngakses internet di kampus, itu saya screenshot BBC Weather. BBC Weather itu isinya ya perakiraan cuaca saat ini gitu. Saat ini sampai detail ke jam-jam, setiap jam itu ada perubahan cuaca. Karena di UK pagi itu cerah, siang itu tiba-tiba badai, malam sore pokoknya berubah-ubah terus kondisinya gitu. Jadi benar-benar harus prepare. Kayaknya nih nggak akan hujan, tapi kalau kita nggak bawa payung, nggak bawa coat yang sesuai itu, ya siap-siap aja kita akan basah kuyup sampai di rumah gitu. Berapa kali saya ngalamin? Banyak kali kayak gitu saya ngalamin yang kayak gitu. Jadi outwear-nya juga harus sesuai gitu ya. Jadi sepatu dan segala macam, apalagi kalau sudah mulai musim dingin kayak gitu. Tentunya kesiapan obat-obatan kita. Saya asma, jadi saya harus siap-siap untuk bawa
semua obat-obat yang dibutuhkan untuk supaya kalau misalnya saya sedang kambuh kayak gitu misalnya gitu kira-kira. Terus itu yang soal BBC Weather ya, menghadapi cuaca. Jadi bukan hal yang berkaitan dengan dengan tantangan pendidikan benerannya gitu, tapi yang pernik-perniknya gitu. Terus selain BBC Weather, saya screenshot dari Central Mosque. Jadi dari Birmingham Central Mosque, kalau di London pas saya Eurotrip ada London Central Mosque, itu saya screenshot jadwal sholat. Jadi hal pertama yang saya lakukan ketika saya trip atau ada dimanapun itu adalah mencari arah kiblat dan tempat sholat. Ya, dua-duanya. Jadi kalau di perpustakaan saya harus tahu di mana teman-teman Indonesia, Malaysia itu biasanya nyelinap untuk sholat. Kalau di gedung kuliah saya misalnya itu adalah di lantai 7 di di emergency exit gitu, di pintu emergency exit yang ada tangganya juga, tangga emergensinya di sana. Di situ ada sebuah ruangan yang ternyata di situ udah lengkap dengan ada yang naruh sajadahnya gitu. Ada yang naruh sajadahnya. Jadi itu yang biasa diakses oleh teman-teman yang berada di, kalau kami S3 itu ada dapat office soalnya ya, dapat ruangan untuk kerja sendiri di lantai 11, jadi lantai 7 itu tempat sholatnya gitu. Wudunya ya berarti siap-siap misalnya bawa tisu dan segala macam, karena di sana, nah ini salah satu bersihnya tapi nggak bersih ya. Mereka kan nggak pakai air ya. Jadi saya selalu siap botol aqua 600 ml dengan tutup bolong-bolong. Itu untuk bersuci. Gitu. Kenapa? Karena di sana nggak pakai air. Jadi untuk mensucikan toilet seat gitu, pakai tisu yang dibasahkan sekali. Kalau saya karena biasa diajarin di pondok dulu sampai 3 kali kayak gitu, tidak boleh berulang-ulang ya. Jadi satu tisu diputer, dibuang, satu tisu diputer, dibuang, satu tisu diputer, dibuang kayak gitu. Toilet seatnya dibersihkan supaya suci, baru kemudian beraktivitas di sana. Wudhu bukan di toilet, wudhunya di wastafel, tapi setelah itu harus dikeringin lagi karena itu etika di luar negeri kayak gitu. Jadi kan mereka toiletnya toilet kering, jadi kita masuk kering, keluar kering kayak gitu. Tapi ya kalau di kampus macam-macam ya, karena orangnya macam-macam juga. Jadi adalah yang toiletnya clogging segala macam karena ada yang tidak beretika masuk ke ininya ya, ke toiletnya dan menggunakan toiletnya gitu. Jadi benar-benar harus siapnya benar-benar siap. Di backpack saya itu minum siap, perlengkapan sholat termasuk sajadah itu selalu siap. Kalau saya mau jalan-jalan ke pasar, jadi mau beli perlengkapan atau segala macam, itu saya harus milih mau pagi-pagi sekali, atau misalnya jam 10 ya, rata-rata toko buka, dan pulang ketika sebelum zuhur atau setelah zuhur, atau gimana gitu. Dan itu memastikannya ya tadi dengan jadwal dari Central Mosque tadi gitu. Jadi hidup kita itu karena kita muslim dirancangnya dari satu sholat ke sholat yang lain. Kalau saya ke kampus, saya bisa pulang jam berapa, atau saya harus sholat di mana gitu. Ada beberapa teman itu yang kalau lagi jalan ke mall, di sana mallnya nggak kayak di sini ya. Mallnya itu mall kayak ITC sih lebih, cuman ya mall ITC yang Bonafit ya, yang ada di sana. Itu beberapa teman itu ada yang sholat di tempat ganti baju. Di Debenhams misalnya, itu di bilik ganti bajunya sholat di sana. Kalau pas jalan-jalan nggak nemu tempat sholat gitu. Ada yang sholat sambil duduk di tempat tempat calon penumpang kereta, kan di sana pakai kereta biasanya karena bis mahal gitu. Jadi kayak gitu yang dirancang. Jadi benar-benar harus tahu mau sholat di mana, waktu kita keluar ini gimana kayak gitu. Gimana itu adalah rancangan yang kayak tadi gitu. Terutama karena kan musim 4. Ada 4 musim. Kalau musim dingin, setiap 2 jam itu kita sholat. Jadi subuh itu sekitar jam 7:30 kalau saya nggak salah ya. Zuhur itu jam 11. Asar itu jam 1 atau jam 2 gitu. Maghrib itu jam 4 atau 3:30 gitu kalau saya nggak salah. Jadi kalau musim dingin itu saya cenderung tidak keluar rumah karena waktu sholatnya deket-deketan gitu. Gitu kira-kira. Jadi benar-benar kalau saya itu direncanakan hal-hal kayak gitu supaya nggak ketinggalan sholat dan segala macam. Gitu kira-kira Farel ya, semoga menjawab sedikit. Bu Rena. Iya Kak, sangat membantu Kak. Terima kasih banyak Kak. Ada lagi Farel? Sudah Kak. Oh iya, baik. Saya lanjutkan ya Teh Alma ya ke TV. Izin bertanya Bu, untuk berinteraksi dan menjalin pertemanan dengan orang luar.
Oh, kalau saya, jadi gini, kita itu kan dai ya, kita dai. Dai itu adalah yang kita kita apa namanya? Ketika kita punya identitas sebagai Muslim, maka kita pun harus berperilaku sebagai seorang Muslim juga. Kenapa? Karena cara kita menyeru orang lain ke dalam Islam itu adalah dengan perilaku kita yang pertama gitu. Jadi bukan dengan lisan kita, tapi memukau mereka dan perilaku kita. Pertanyaan yang sering saya dapatkan, jadi di luar itu kita siap-siap untuk dipandang aneh. Kalau di Inggris sih setiap jalan insya Allah ketemu yang berjilbab. Tapi ketika saya pernah jalan ke Warsawa. Warsawa itu di mana ya? Polandia. Saya pernah jalan ke Warsawa dan saya pernah jalan ke Italia. Itu sejak landing saja itu saya sudah dipandang ini orang ngapain pakai kostum kayak gitu, kostum berjilbab kayak gini gitu. Jadi bagi orang, tidak semua orang Eropa itu terekspos dengan apa namanya, pakaian muslimah ya gitu. Jadi ya kita harus siap-siap nggak baperan gitu ketika dipandang seperti itu. Kalau Ikhwan sih cenderung cuek aja, paling pas sholat ya, yang butuh sekali untuk mengatur diri dan mengatur tempat gitu. Suami saya pernah sholat di bawah, jadi di apa namanya ya, ada tangga, di bawahnya ini ada cekungan kayak gitu, kayak tempat ATM kalau kita di Indonesia mungkin ya. Di sana beliau sholat ketika di Museum de Louvre gitu, di Perancis gitu. Ya kalau dipandang gimana pun untungnya nggak ada yang ngusir gitu. Kalau di bandara sebenarnya ada musola sendiri, jadi kita harus cari dulu musola, kalau nggak ada baru sholat di tempat yang tidak apa namanya ya, tidak terlihat sehingga menimbulkan tanda tanya gitu. Waktu itu karena saya jagain, jadi orang-orang lewat aja walaupun ada yang ngeliatin banget gitu. Waktu di Manchester atau di mana? Waktu di Belgia itu kami pernah sholatnya di pinggir jalan. Jadi waktu itu mau naik bus menuju mana lagi gitu, kota mana lagi dari Belanda. Waktu sholat Isya belum, di pinggir bus itu ada lapangan sedikit emperan gitu, kami sholat di sana gitu. Terus ada yang lewat bilang, katanya melihat karena tahu itu kita sholat gitu saat itu. Jadi ada hal-hal yang perlu sangat kita pegang teguh ketika selama di sana, yang tidak bisa tukar dengan pertemanan apapun gitu. Nah, terkait dengan interaksi di sana, jadi kalau saya cenderung yang strict ya. Jadi saya nggak pernah masuk pub, maksud saya nggak pernah masuk bar dan segala macamnya gitu. Kalau makan di kafetaria, itu saya selalu bawa, saya nggak pernah makan di kampus. Kenapa? Karena makanan di kafetaria kampus itu nggak ada halalnya. Jadi saya selalu beli di luar atau saya jarang beli sih. Saya lebih sering bawa bekal dari rumah. Jadi kalau ditanya, nggak apa-apa saya bawa bekal gitu. Daripada jelasin panjang kali lebar bahwa ini nggak halal, segala macam, saya agak ketat ya soal makanan. Jadi saya lakukan seperti itu sebisa mungkin. Itu menjelaskannya, tapi terutama pertanyaan yang akan sering dibicarakan kalau ketemu saya itu adalah, kok kamu berjilbab sih, ini kan musim panas gitu. Itu yang paling sering karena saya muslimah gitu, karena kita kan tetap berjilbab rapi ketika musim panas mereka berhamparan di lapangan berjemur kayak ngerasa di pantai gitu ya, kita tetap harus cuek dan tidak melihat. Nah, tantangan untuk laki-laki mungkin godul basor ya, menundukkan pandangan ketika summer. Kalau waktu winter sih semuanya bakalan pakai baju lengkap tanpa kulit yang tersimpak sih kemungkinan karena saking dinginnya gitu. Tapi kalau summer itu ya tantangan besar untuk laki-laki apalagi pemuda ya. Maksud saya masih di usia produktif. Jadi godul basornya harus dilakukan kayak gitu, supaya keimanan kalian terjaga juga gitu, keimanan terjaga. Nah, tapi pengalaman berbeda itu dialami oleh suami saya. Jadi suami saya itu adalah orang yang sangat suka bersosialisasi. Jadi ketika teman-temannya berkumpul di pub, jadi ikut aja gitu. Kan nggak kelihatan ya dia siapa, tapi dia ikut aja, cuman dia nggak minum di sana gitu.
dia cuma ikut waktu itu perpisahan atau apa ya, perpisahan sebelum kembali ke Indonesia segala macam. Saya tidak bilang apa yang dia lakukan benar atau salah ya. Dia sudah berusaha menjaga dirinya, saya tahu, tapi kalau saya tidak akan saya lakukan. Jadi waktu saya summer course di Essex atau Sussex gitu, saya lupa. Jadi saya ikut summer course di sana, itu saya pernah diundang ke pub, minum-minum bareng dosennya sama beberapa teman sekelas itu ada 6 atau 7 gitu. Terus saya juga nggak minum, kata teman yang dari Mesir kan, oh iya nggak apa-apa, tapi saya nggak mau ke pub gitu. Saya bilang, kenapa? Karena kalau saya fitrahnya lebih besar ya kalau perempuan. Kenapa? Karena kita berjilbab. Kalau kita masuk ke tempat yang penuh maksiat saja, itu kalau bagi saya itu menyalahi prinsip saya. Tapi kalau Ikhwan, Allah alam bisawab ya, waktu itu suami saya sih ngambil kayak gitu kebijakannya, karena dia lebih dia mau kumpul-kumpul bareng teman-temannya yang sebanyak itu gitu, teman-teman sekelasnya saat itu gitu. Untungnya itu di pub ya, bukan yang apa namanya, yang tempat maksiat yang aneh-aneh kayak gitu. Gitu kira-kira, kan tahu ya di Belanda, mungkin beberapa di sini ada yang tahu di Belanda kondisinya ya lucu-lucu gitulah pokoknya. Gitu. Gimana? Ada lagi? Kak Zivi sudah terjawab. Ada tanggapan? Silakan. Tidak on ya. Ya. Teman-teman ada lagi yang ingin di-sharingkan atau didiskusikan? Silakan. Ini sampai jam berapa ya? 17.40 ya. Gimana? Sudah? Ada lagi? Atau insya Allah kita sambung ya, kita sambung insya Allah di pertemuan saya dengan saya mendatang insya Allah. Ya, Masya Allah. Ya Bun, ada closing statement mungkin Bun sebelum ditutup. Masya Allah ini banyak sekali inspirasi yang kami dapatkan dari Bunda. Keren banget Bun, jadi tambah semangat. Ya, teman-teman yang lain juga sama. Mungkin Bun penutupnya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di sini. Saya cuma ingin menggarisbawahi yang tadi sudah saya nyatakan di awal, bahwa mungkin nanti teman-teman bisa bisa mencoba juga memahami 8 dimensi fitrah itu ala teman-teman sendiri ya gitu. Kalau bagi saya itu soko gurunya atau fondasi utamanya itu adalah di fitrah keimanan dan fitrah belajar gitu. Itu akal dan iman yang akal tempatnya ilmu, dan iman yang akan menggerakkan aktivitas-aktivitas amaliyah kita yang lain gitu. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya, Teh Alma. Wabarakatuh. Jazakillah khair Bunda Rara. Sama wayaki. Masya Allah, ini udah mau ditutup lagi, padahal masih mau banyak yang ingin diketahui dari perjalanan Bunda ya. Masya Allah, ini menginspirasi sekali. Tapi waktunya udah berakhir. Mungkin ini juga kita mau siap-siap sholat maghrib ya Bunda ya. Jadi nanti insya Allah sama Pak Rumaya ya, nanti malam. Sama jam 7:30. Sekarang padat Bun, Masya Allah. Hari ini padat. Alhamdulillah ya. Dinikmati saja. Iya. Banyak sekali yang didapat. Jadi PR nih. Masya Allah ya. Mungkin dari saya, moderator sore hari ini, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, Bunda Ismi juga yang udah hadir. Jazakillah khair juga Bunda Rara yang telah berbagi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan mendapat Allah berikan amal jariah ya untuk Bunda. Kita semua bisa memetik inspirasi ya, dan juga merecharge gitu ya semangat kita. Dan tentunya semakin ini ya, jadi PR juga nih, misinya udah kuat belum, udah ditemukan belum.
tentunya juga dengan fitrah tadi, yang 2 fitrah yang dianggap pondasi utama, yaitu fitrah keimanan dan fitrah belajar. Ya, selamat belajar, selamat mendidik fitrah diri. Semoga kita semua bisa jadi hamba yang nantinya berpulang menjadi hamba yang paripurna, fitrah, seluruh fitrahnya di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hamba yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, dan juga hamba yang bisa menunaikan tugas utama sebagai khalifah fil ard. Untuk itu, saya Anu Safira pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Iya, siap Bunda.